Kita semua pernah melihat foto ini. Dicetak di buku sejarah, ditayangkan di televisi, dibingkai sebagai bukti resmi dari sebuah peristiwa besar. Selama puluhan tahun, foto ini dianggap selesai. Tidak ada yang dipertanyakan, tidak ada yang digali ulang. Namun hari ini, bukan cerita di foto itu yang berubah, melainkan cara kita melihatnya. Karena di sudut gelap yang selama ini diabaikan, tersimpan satu bayangan yang seharusnya tidak pernah ada. Foto ini diambil pada tahun 1974, di tengah masa paling tegang dalam sejarah politik modern. Sebuah momen yang terjadi di siang hari, di ruang terbuka, disaksikan banyak orang. Narasi resmi saat itu sederhana: satu pelaku, satu motif, satu kesimpulan. Dalam waktu singkat, kasus dinyatakan selesai. Publik menerima, media mengulanginya, dan foto ini menjadi simbol kebenaran. Menurut laporan, penembak berada di lantai dasar. Arah tembakan sesuai. Saksi mata menyetujui. Balistik dinyatakan cocok. Tidak ada alasan untuk ragu. Setidaknya, jika kita hanya membaca laporan. Karena foto di halaman depan koran keesokan harinya tidak pernah diperiksa sebagai bukti, melainkan hanya sebagai ilustrasi. 50 tahun berlalu. Hari ini, foto bukan lagi sekadar gambar. Ia adalah kumpulan data. Setiap piksel memiliki nilai. Setiap bayangan bisa diukur. Tim forensik digital independen melakukan pemindaian resolusi tinggi, menggunakan restorasi berbasis kecerdasan buatan. Dan disitulah sebuah kejanggalan muncul. Perhatikan sudut kiri foto ini. Di siang hari, pukul 2 tepat, matahari berada di azimut selatan-barat. Semua bayangan di jalan jatuh ke arah yang sama, dengan sudut sekitar 45 derajat. Namun, bayangan ini berbeda. Arahnya berlawanan. Sudutnya lebih tajam, sekitar 70 derajat. Secara fisika, bayangan ini mustahil dihasilkan oleh matahari pada waktu itu. Ini bukan debu lensa, bukan kerusakan film, dan bukan kesalahan cetak. Hukum cahaya tidak berubah, hanya karena narasi resmi sudah ditulis. Jika bayangan ini nyata, maka ia tidak berasal dari permukaan tanah. Ia berasal dari ketinggian. Ketika bayangan itu diproyeksikan ulang, arahnya menunjuk satu titik spesifik. Atap sebuah gedung, sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Gedung yang tidak disebut dalam laporan. Gedung yang tidak pernah dibahas dalam konferensi pers. Pertanyaannya sederhana. Siapa yang bisa berada di sana? Dokumen yang baru dibuka tahun ini menyebut keberadaan seorang figur dengan status khusus. Bukan aparat biasa. Bukan warga sipil. Melainkan seseorang dengan akses terbatas dan peran yang tidak pernah dijelaskan ke publik. Posturnya. Topinya. Bahkan cara ia memegang benda kecil di tangannya memiliki kecocokan biometrik dengan siluet bayangan itu. Bukan kesimpulan. Hanya kecocokan data. Bayangan itu bukan pengakuan. Bukan bukti mutlak. Ia hanyalah jejak. Jejak yang tertinggal tanpa sengaja dalam satu frame. Yang kita kira sudah kita pahami sepenuhnya. Selama 50 tahun, kita mungkin menatap ke arah yang salah. Bukan karena kita dibohongi, tetapi karena kita tidak pernah diajarkan untuk melihat ke tempat bayangan jatuh. Mungkin sejarah tidak pernah sepenuhnya berbohong. Ia hanya memilih bagian mana yang diterangi cahaya, dan sisanya dibiarkan tenggelam dalam gelap. Jika satu bayangan kecil bisa mengganggu cerita sebesar ini, berapa banyak kebenaran lain yang masih menunggu untuk diperhatikan? Bukti senyap, menyingkap fakta.
Di balik keheningan,